Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema iman yang berpijak pada kuasa, bukan logika. Bacaan Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkanlah Anda sedang berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah. Arsitekturnya luar biasa, kacanya berkilauan, dan desainnya memenangkan berbagai penghargaan dunia. Namun, bayangkan jika sang arsitek memberitahu Anda sebuah rahasia kecil. Gedung ini terlihat indah, tapi pondasinya hanya terbuat dari tumpukan kartu remi. Apakah Anda berani masuk ke dalamnya? Tentu saja tidak. Keindahan eksterior tidak ada gunanya jika dasarnya tidak kuat. Saudara, dunia tempat kita hidup hari ini sangat memuja arsitektur intelektual. Kita hidup di zaman di mana gelar akademis, kefasihan berbicara, strategi bisnis yang canggih, dan kecanggihan teknologi dianggap sebagai penjamin keselamatan dan kesuksesan. Kita sering merasa bahwa jika kita cukup pintar, cukup logis, dan memiliki cukup informasi, kita bisa mengendalikan hidup kita. Namun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan sebuah peringatan yang keras sekaligus melegakan. Jangan sampai imanmu bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, Korintus adalah kota pusat intelektual dan budaya di saat itu. Orang-orang di sana sangat mengagumi filsafat dan orasi yang memukau. Namun Paulus datang bukan dengan kata-kata indah yang memanjakan telinga, melainkan dengan berita tentang salib. Sesuatu yang dianggap bodoh oleh dunia, namun merupakan kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Saudara, hal pertama yang harus segera kita mengerti adalah soal kebodohan Allah yang mengalahkan hikmat dunia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 Paulus berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, mengapa dunia menganggap salib itu bodoh? Karena secara logika manusia, kemenangan didapatkan melalui kekuatan, bukan kelemahan. Seorang raja seharusnya memerintah dengan pedang, bukan mati di kayu salib dengan paku. Logika manusia berkata, selamatkanlah dirimu sendiri. Tetapi logika Allah berkata, aku menyerahkan diriku untuk menyelamatkanmu. Bayangkanlah seorang anak kecil yang mencoba memindahkan sebuah lemari besar yang sangat berat. Dia menggunakan segala macam alat mekanik mainannya, mencoba mendorong sekuat tenaga hingga kelelahan. Namun lemari itu tidak bergeming. Itu adalah gambaran hikmat manusia yang mencoba mencari keselamatan atau ketenangan hidup dengan kekuatannya sendiri. Kemudian sang ayah datang dan hanya dengan satu dorongan kuat, lemari itu pindah. Saudara, dunia mungkin menertawakan si anak karena dia menyerah dan meminta bantuan ayahnya. Dunia menyebutnya lemah, namun justru saat anak itu berhenti mengandalkan kekuatannya dan bersandar pada kekuatan ayahnya, saat itulah tujuan tercapai. Itulah salib. Bagi dunia, bersandar pada Tuhan adalah tanda kelemahan. Tetapi bagi kita, itulah satu-satunya jalan menuju
kemenangan sejati. Poin kedua, mengapa Allah memilih yang lemah? Paulus melanjutkan bahwa Allah sengaja memilih apa yang bodoh, lemah, dan rendah bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang merasa berhikmat dan kuat. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Mengapa? Supaya jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jika keselamatan atau keberhasilan hidup kita didasarkan pada kepintaran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sombong. Kita akan berkata, saya diberkati karena saya rajin, atau keluarga saya harmonis karena saya ahli psikologi. Namun, Allah seringkali mengizinkan kita sampai pada titik di mana hikmat kita tidak lagi berfungsi. Saat dokter angkat tangan, saat tabungan habis, saat logika buntu, disitulah kita dipaksa untuk melihat bahwa yang kita butuhkan bukanlah strategi, melainkan intervensi tangan Tuhan. Lihatlah murid-murid Yesus. Mereka bukanlah para filsuf dari Yunani atau ahli hukum dari Yerusalem. Sebagian besar adalah nelayan. Mereka bukan orang-orang layak secara intelektual untuk mengubah dunia. Namun di tangan Tuhan, para nelayan yang bodoh ini mampu menggoncangkan kekaisaran Romawi. Kekuatan mereka bukan pada gelar, tetapi pada Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Yang ketiga, soal pemberitaan yang bukan dengan kata-kata indah. Memasuki pasal 2, Paulus memberikan kesaksian pribadi. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar. Didikan Gamaliel. Namun saat datang ke Korintus, dia tidak menggunakan kemampuannya itu. 1 Korintus 2 ayat 1 berkata begini. Demikianlah pula halnya dengan aku, saudara-saudara. Ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Saudara, banyak orang Kristen hari ini terjebak pada iman emosional atau iman intelektual. Mereka percaya karena khotbah pendetanya sangat lucu atau sangat logis. Namun, Paulus tahu bahwa jika iman seseorang dibangun di atas cara bicara pengkhotbah, maka saat pengkhotbah itu jatuh atau bicaranya tidak lagi menarik, iman orang tersebut akan ikut runtuh. Paulus ingin iman jemaat bergantung kepada kuasa Allah. Dia datang dengan kelemahan, ketakutan, dan kegentaran. Pasal 2 ayat yang ketiga. Mengapa? Karena supaya ketika orang-orang bertobat, mereka tahu bahwa itu bukan karena Paulus hebat, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Saudara, sebuah kacamata berfungsi dengan baik jika orang yang memakainya bisa melihat pemandangan dengan jelas, bukan justru sibuk mengagumi bingkai kacamatanya. Khotbah, logika, dan hikmat manusia hanyalah bingkai. Jika kita terlalu fokus pada bingkainya, kita akan lupa melihat pemandangan utamanya, yaitu Kristus yang disalibkan. Iman yang sejati tidak berfokus pada indahnya penyampaian, tetapi pada kuasa dari isi berita itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya melalui perenungan ini kita diminta untuk menerapkan beberapa poin penting dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, jangan mengandalkan pengertian sendiri.
Saat menghadapi masalah berat, jangan langsung mencari solusi berdasarkan logika manusia semata. Berdoalah lebih dulu. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, hikmatku terbatas. Aku butuh kekuatanmu. Kedua, membaca firman secara sederhana. Jangan hanya mencari ayat yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi biarkan firman Allah menegur dan mengubah kita, meskipun itu terdengar bodoh atau sulit dilakukan oleh logika kita, seperti perintah untuk mengampuni musuh. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, pekerjaan, kecerdasan, keluarga, semua itu adalah anugerah. Jangan memegahkan diri atas pencapaian manusiawi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia akan terus menawarkan hikmat yang berubah-ubah. Apa yang dianggap benar hari ini, mungkin dianggap salah 10 tahun lagi. Jika iman kita bergantung pada tren dunia atau logika manusia, kita akan selalu merasa gelisah. Namun, kuasa Allah tidak pernah berubah. Salib Kristus tetap menjadi bukti bahwa Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan, dan kebodohan menjadi hikmat yang menyelamatkan. Mari kita periksa pondasi hidup kita hari ini. Apakah iman kita sedang bersandar pada tabungan kita, pada jabatan kita, atau pada kemampuan kita berbicara? Jika ya, marilah kita bertobat. Pindahkanlah tumpuan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Sebab ketika kita mengakui bahwa kita lemah, saat itulah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kita. Jadikanlah kekuatan Allah sebagai satu-satunya alasan mengapa kita tetap berdiri tegak di tengah badai dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.